Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 1 September 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala harapan, semoga hati kami selalu terbuka untuk menerima sabdamu yang menjadi cahaya kehidupan kami, serta memberi pengharapan kepada siapa saja dalam bahaya maut. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruangan perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu berkata, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh, Aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tiap orang dipanggil menuju kekudusan, dan tiada kekudusan tanpa mati raga. Mati raga berarti mampu menguasai diri, sehingga tidak hidup menurut keinginan daging atau hawa nafsu, tetapi hidup menurut Roh Tuhan. Tubuh itu diciptakan baik adanya dan bisa menjadi sarana pengudusan asalkan diarahkan sesuai petunjuk dari Roh Allah.
Bila seseorang berbuat cabul, ia mengikuti keinginan daging, dan dengan begitu mencemarkan tubuhnya serta melukai sesama. Maka Santo Paulus menegaskan, inilah kehendak Allah, pengurusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi pencabulan. Perbuatan cabul, entah fisik maupun secara batin, hanya bisa dijauhkan dengan mati raga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang bisa bermati raga adalah orang yang bisa mengatasi kemalasan. Maka orang yang bermati raga juga adalah orang yang selalu eling dan waspada. Karakteristik inilah yang dimiliki oleh gadis-gadis bijaksana dalam Injil, sebagaimana yang baru saja kita dengar bersama. Gadis-gadis bodoh malas membawa buli-buli berisi minyak cadangan, sementara gadis-gadis bijaksana membawanya. Gadis-gadis yang bijaksana bisa menyambut sang mempelai karena mereka bisa mengalahkan kemalasannya, tidak enggan repot-repot menyiapkan buli-buli minyak cadangan yang sekiranya sewaktu-waktu diperlukan. Orang yang malas menjadi budak hawa nafsu, tidak berpikir panjang, dan selalu mengandalkan diri. Sementara itu, orang yang bermati raga bijak karena mengikuti roh Tuhan, sehingga mereka pun selalu siap menyongsong tiap kesempatan untuk menjadi baik dan kudus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kalau kita merenungkan secara mendalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, maka hendaklah kita meniru contoh teladan yang diperlihatkan oleh 5 gadis yang bijaksana. 5 gadis yang bijaksana itu selain membawa pelita, tapi juga mereka menyiapkan cadangan minyak dalam buli-buli. Pelita adalah lambang iman yang harus selalu menyala untuk menerangi setiap perjalanan hidup manusia. Secara khusus kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sementara minyak dalam buli-buli adalah lambang bagaimana kita harus menyatakan iman kita itu dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu waspada, dengan mengandalkan kekuatan dari roh Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, supaya iman kita bisa tetap bernyala untuk menerangi perjalanan hidup kita, maka dia harus topang oleh tersedianya minyak yang cukup dalam buli-buli. Minyak untuk menopang supaya iman kita tetap untuk bernyala adalah bagaimana kita mewujudkan iman kita itu dalam tindakan yang konkret. Atau dengan bahasa yang amat sederhana, bahwa minyak untuk menopang supaya iman itu tetap bernyala adalah perbuatan-perbuatan kita untuk mewujud nyatakan iman itu dalam kehidupan yang konkret. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai orang-orang percaya kita terus menyalakan pelita iman kita dengan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, dengan tetap setia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka iman kita akan tetap bercahaya menerangi perjalanan hidup kita dan juga menerangi sesama kita untuk kita antar bertemu dengan Sang Mempelai Agung, ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga dengan tetap bernyalanya iman kita akan selalu menerangi perjalanan hidup kita untuk bersatu dengan Tuhan pada saatnya nanti. Dan pada akhirnya
akan kita disebut sebagai hamba yang berbahagia, yang siap bersukacita bersama dengan Tuhan yang kita imani. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.